Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ya. Dari Kiki di Kerinci. Mm. Ustadz, jika istri sedang hamil, Ya. apakah suami boleh membunuh hewan dengan sengaja atau tidak sengaja, Ustadz? Iya. Pertama begini ya, ada memang hewan-hewan kita disuruh untuk membunuhnya. Tapi ada hewan-hewan kita dilarang untuk membunuhnya. Itu dulu yang perlu dipahami. Ya. Sebenarnya tidak ada kaitan istri sedang hamil atau enggak hamil Iya, begitu. tidak ada Kalau memang hewan itu adalah hewan yang memang kita diperintahkan untuk membunuhnya, diantaranya kalangjengking, diantaranya juga adalah termasuk juga cicak yang memiliki keutamaan untuk kita bunuh, termasuk hewan-hewan yang ular ya yang berbisa itu. Atau memang hewan lain yang memang pada hakikatnya dia bukan termasuk yang kita disuruh untuk membunuhnya, tapi dia mengganggu kita umpamanya. Seperti nyamuk. Iya. Kan mengganggu gitu kan, atau apalah hewan-hewan lain, tikus dan lain-lain ya, itu memang mengganggu kita bunuh, dan itu nggak ada kaitan dengan istri hamil atau tidak hamil. Dan memang ini masalah kita di masyarakat ini terlalu banyak apanya ya, khurafat-nya, terlalu banyak klinik-kliniknya gitu. Nanti ada 7 bulanan lah, kemudian suaminya nggak boleh menyembelih, kemudian nggak boleh potong rambut ya. Dan termasuk tadi membunuh hewan gitu kan. Ini keyakinan-keyakinan, i'tiqad yang memang tidak ada dasarnya sama sekali ya. Makanya kalau orang yang sudah belajar agama itu enak saja dia menjalani kehamilannya. Si istri dan tentu si suami sebagai pendamping istrinya nggak akan ada beban begitu. Kalau ini kan ini nggak boleh ini nggak boleh itu, banyak sekali hal-hal yang notabene itu sesuatu yang dia ada-adakan, dipaksakan begitu kan. Sama sekali tidak ada dalil dan anjurannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, jika seandainya ada di antara masyarakat yang mereka meyakini hal ini, Ustaz, seperti ada istri yang hamil kemudian suaminya tidak boleh membunuh hewan atau dan lain sebagainya, apakah ini bisa merusak atau membuat cacat imannya, Ustaz, dengan meyakini yang seperti ini? Begini, kalau dia sampai meyakininya bahwa dengan dia membunuh itu ya akan memberikan bahaya dan mudarat kepada istrinya. Kan sesungguhnya memberikan manfaat dan mudarat itu adalah Allah. Semuanya segala sesuatu kan hanya sebab. Ya. Dan kalau itu dia meyakini bahwa dengan dia membunuh itulah yang menyebabkan istrinya nanti bahaya umpamanya atau mendapatkan kesusahan dan kepayahan, dan ini bisa berbahaya dan ini bisa jatuh kepada syirku akbar. Nah itu. Jadi maka seperti ini tentu kita harus sampaikan ke masyarakat pelan-pelan, kita kikis pelan-pelan ya, karena memang sudah bekarat ini kan, sudah lama begitu mendarah daging di masyarakat. Ini yang perlu kita untuk sampaikan. Sekali lagi tidak ada hubungannya istri hamil dengan kita membunuh tadi, tapi yang perlu diperhatikan kalau hewan-hewan yang nggak ada salahnya lalu kita bunuh, ini nggak boleh. Apalagi hewan-hewan dilarang dibunuh seperti semut itu nggak boleh dibunuh gitu. Ini kadang-kadang tangan kita gratil gitu kan. Dan ini nggak boleh, nggak dibenarkan. Hamil nggak hamil, sengaja nggak dengan sengaja kita bunuh nggak boleh. Ah begitu. Baik, jazakumullah khair, Ustaz. Mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran untuk masyarakat pada umumnya tentunya, karena banyak sekali merebak di masyarakat, Ustaz. Walaupun di era yang modern seperti ini masih banyak orang-orang yang memahami, Ustaz, tahayul khurafat, entah mengapa mungkin secara turun-menurun seperti itu, dan mungkin dari sekarang kita berusaha untuk mengikisnya tentunya. Pelan-pelan. Baik, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah berikan kepada kita semua, masyarakat kita Indonesia pada umumnya, mudah-mudahan diberikan taufik dan serta hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin.